Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola tas tote mini motif yang ke-25. Motifnya timbul seperti ini ya, dan cukup cantik. Semoga polanya mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silakan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan, ini benang poli kilap, kemudian ada penanda dan hook ukuran nomor 3 tulip. Saya akan mulai dengan yang warna dongkernya dulu. Motif ini kelipatan 8. Jadi buat teman-teman yang ingin membuat tasnya lebih besar, tinggal ditambahkan saja jumlah rantainya kelipatan 8. Awalan rantai 48 rantai. Setelah 48 rantai, di ujung tambahkan 1 rantai. Mulai pengerjaan di rantai ke-48 tadi, isi tiap-tiap rantai dengan 1 SC. Nah, lanjutkan 1 SC setiap rantai, kerjakan hingga ke ujung. Mendekati ujung bagian rantai, SC terakhir. Nah, sudah 1 baris. Di ujung ini tambahkan 1 rantai, kemudian putar rajutannya. Nah, isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Nah, lanjutkan 1 SC setiap lubang hingga ke ujung. Nanti di ujung tambahkan 1 rantai, putar rajutannya, kembali isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Buat total 8 baris SC bolak-balik, atau boleh ditambah kelipatan 8 lagi untuk lebih lebar. Nah, ini sudah selesai ya, 8 baris SC bolak-balik. Jadi nanti saya akan buat SC berkeliling tanpa penambahan sudut. 8, 48, dan di sini 8, dan di sini 48. Jadi tidak ada penambahan. Nah, di ujung ini untuk akhir barisnya saya tambahkan 1 rantai, dan 1 rantai masuk ke lubang yang 48 yang ini ya. Nah, jadi saya beri penanda untuk tempat SC terakhir di lubang sebelumnya di sini. Jadi 1 rantai masuk hitungan yang ke-48. Isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Nah, untuk sisi ini sudah 8 SC nya ya. Langsung lanjutkan ke sisi sebelahnya, tinggal ikuti saja. Agar tidak bingung, teman-teman bisa hitung untuk setiap sisinya itu jadi harus pas ya. 8, 48, 8, dan 48 termasuk yang 1 rantai yang awal tadi. Nah, lanjutkan hingga ke penanda setiap lubangnya 1 SC. Nah, ini sudah mendekati akhir putaran.
Nah, SC terakhir di penanda. Akhir putaran kita slip stitch di SC pertama, kemudian 2 rantai. Nah, selesai ya satu putaran. Nah, untuk selanjutnya kita akan langsung mulai motif lilit benangnya di hook. Nah, di lubang berikutnya kita akan isi, kita akan buat DC sebanyak 3 kali di 3 lubang. 1, ini DC kedua, dan ini DC yang ketiga, dan 2 rantai awal hitung 1 DC. Kemudian 1 rantai lilit benangnya di hook 2 kali, lalu ini kita skip 2, 1, 2, di lubang berikutnya kita buat TC atau triple crochet atau treble crochet. Nah, 1 rantai kembali lilit 2 kali dan kita mundur lewat belakang ya, kita buat TC di 1 lubang yang kita skip tadi. Jadi dia membentuk silang seperti ini. Nah, seperti ini ya, 1 rantai. Nah, jadi silakan perlambat videonya kalau ingin lebih jelas. Nah, setelah itu perhatikan ya, ini tempat TC, di sini kita skip dan di lubang berikutnya kita akan membuat 1 DC. Nah, seperti ini. Lalu kita buat DC sebanyak 3 kali ya. Tadi DC yang pertama, ini yang kedua, jadi total 4 buah DC. DC yang ketiga dan DC yang keempat. 1 rantai, lilit benang 2 kali, skip 2 lubang, TC di lubang berikutnya. 1 rantai, lilit benang 2 kali, kita mundur ke 1 skip, kita buat TC dari arah belakang. 1 rantai. Nah, seperti ini ya, jadi pengulangannya skip 1 lubang, 1 DC, kita buat 4 kali. 1 DC kedua, DC ketiga, dan DC keempat. Nah, seperti ini. Lanjut, ulangi. 1 rantai, lilit benang 2 kali, skip 2, TC di lubang berikutnya. 1 rantai, lilit benang 2 kali, TC di lubang yang kita skip. 1 rantai, kemudian 1 DC 4 kali. 1, 2, DC yang ketiga, dan DC yang keempat. Nah, seperti ini ya pengulangan motifnya. Lanjutkan hingga akhir putaran. Nah, sudah mendekati akhir putaran. Ini setelah TC ya, TC silang 1 rantai, skip 1, DC kali 4, 1, 2, 3, dan 4, 1 rantai, skip 2, DC di lubang berikutnya, 1 rantai, DC di lubang yang kita skip sebelumnya, kemudian 1 rantai. Nah, ini pas ya, jadi ada 1 yang kita skip di sini dan langsung akhir putaran kita slip stitch di rantai yang kedua, slip stitch, lalu 2 rantai, 1, 2. Nah, selesai 1 putaran. Selanjutnya kita akan kembali mengulang motif tapi dengan cara yang sedikit berbeda. Pertama, 1 DC kita buat 3 kali, 1, 2, dan DC yang ketiga. Lalu 1 rantai. Nah, lilit benang. Nah, yang ini
kita akan loncat ya langsung ke bagian TC yang di ini. Kita buat FPTC atau front post triple crochet. Nah, dari depan semua ya, seperti ini. TC, satu rantai, kemudian lilit benang 2 kali, dan kita langsung buat FPTC nya dari belakang seperti ini di tempat TC yang kita skip. Jadi kita mengisi bagian TC dengan TC tapi dengan cara FPTC. Kalau teman-teman kesulitan silahkan perlambat videonya ya. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi dia saling silang, lalu satu rantai, kemudian ini kita skip langsung menuju bagian DC. Kita buat juga 4 buah DC. Jadi tinggal mengikuti bagian yang bawah, hanya saja bagian TC kita ganti menjadi FPTC. Nah, ini DC yang keempat. Nah, seperti ini ya hasilnya. Ini saling silang. Kita ulang, satu rantai, lilit benang 2 kali menuju TC yang kedua. Ini kita FPTC. Satu rantai, lilit benang 2 kali, mundur ke belakang, kita buat FPTC. Satu rantai. Nah, seperti ini, pelan-pelan saja ya. Lanjut, langsung ke bagian DC, kita isi masing-masing 1 DC. Kita ulang lagi, satu rantai, lilit benang, kembali menuju FPTC. Satu rantai, FPTC, mundur di bagian FPTC baris yang bawah. Satu rantai, di bagian DC kita isi masing-masing 1 DC. Nah, hasilnya seperti ini. Lanjutkan ya polanya hingga akhir putaran. Mendekati akhir putaran, ini setelah satu rantai langsung ke bagian DC masing-masing 1 DC. Kemudian satu rantai, langsung skip bagian FPTC, satu rantai, mundur ke FPTC di belakangnya, satu rantai. Nah, akhir putaran ya, kita akan slip stitch di rantai yang kedua. Slip stitch 2 rantai, 1 2. Nah, selesai putaran yang kedua. Selanjutnya kita akan kembali mengulang motif yang baris yang sebelumnya ya, sama. Jadi tinggal ikuti saja. Pertama DC 3 kali, satu rantai. Nah, langsung ikuti di bagian FPTC, kita skip, kemudian kita FPTC di bagian yang ini, satu rantai, FPTC di bagian yang kita skip. Jadi bagian FPTC nya menyangkut terus dari bagian FPTC baris yang bawah ya. Satu rantai, langsung menuju DC, kita isi masing-masing 1 DC. Nah, seperti ini. Jadi tidak terlalu rumit untuk motif seterusnya, tinggal lanjutkan mengikuti baris yang bawah ya.
lanjutkan polanya hingga ke akhir putaran. Nah, nanti di akhir putaran jangan lupa kita slip stitch di rantai yang kedua, lalu kita ulang lagi motifnya yang sama dan buat beberapa baris ya. Seterusnya saya juga akan nanti mengganti benang beberapa kali. Nah, ini salah satunya ya, untuk variasi agar terlihat lebih cantik tasnya nanti. Lanjutkan terus sesuai dengan tinggi tas yang diinginkan. Nah, saya rasa ini sudah cukup tinggi bagian motifnya. Nah, sudah mulai kelihatan ya, ini motifnya timbul jadi seperti bergelombang. Nah, kelihatan seperti ini. Nah, saya juga mengganti benang beberapa kali. Nah, perhatikan agak ditarik ya, karena ini masih termasuk motif jaring, takut nanti tasnya terlalu panjang. Nah, untuk motif yang saya ini saya buat tingginya sekitar 22 cm. Nah, kalau teman-teman ingin membuatnya satu warna juga boleh ya. Saya memanfaatkan benang sisa jadi bisa dibuat tas seperti ini. Nah, ini untuk bagian akhir putaran yang warna coklat ini saya sudah ganti benangnya. Jadi di sini setelah slip stitch satu rantai ya, saya akan buat S1 SC setiap lubang, tapi harus diperhatikan kita akan mengurangi. Nah, di bagian DC kita akan isi tiap-tiap DC dengan 1 SC. Nah, lalu di bagian satu rantai 1 SC, di bagian FPTC ini kita isi 1 SC. Nah, tapi perhatikan ya, bagian rantaian tengah ini kita tidak isi dengan 1 SC. Jadi langsung ke bagian FPTC nya, kemudian bagian satu rantai 1 SC. Jadi cukup untuk bagian rantai yang di tengah FPTC tidak kita isi dengan 1 SC. Perhatikan ya, karena kalau teman-teman isi bagian tengahnya itu dengan 1 SC, nanti bagian atas tasnya jadi melebar. Nah, loncat satu rantainya ke FPTC berikutnya 1 SC, di bagian satu rantai ini 1 SC. Nah, hasilnya seperti ini ya. Lanjutkan hingga ke akhir putaran. Nah, ini sudah di akhir putaran, sudah selesai. Kemudian saya slip stitch dan satu rantai. Nah, untuk pengerjaan berikutnya saya akan mulai menyisipkan bagian untuk tempat tali pegangan tasnya. Rapikan bagian yang bawah. Kemudian beri penanda di sudut kiri dan kanan. Setelah itu teman-teman tinggal kira-kira, saya buat di sini 3 jari jarak dari sudut dan hitung ya. Nah, ini saya dapatkan 11 SC dari sudut penanda itu. Saya beri penanda lagi di sini 11. Putar bagian tasnya, sudut ini kemari 11 SC juga, dan dari sebelah sini juga 11 SC. Nah, seperti ini, dan penanda kiri dan kanannya kita lepaskan. Jadi untuk di bagian penanda ini kita akan buat tali pegangan. Nah, ini setelah akhir putaran tadi kita akan isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC hingga ke penanda pertama. Nah, ini sudah di penanda yang pertama. Saya lepaskan penandanya, buat 1 SC di tempat penanda tadi. Nah, kita akan mulai buat talinya ya. Di sini saya akan buat talinya sekitar 70 rantai. Buat teman-teman yang ingin talinya lebih panjang atau lebih pendek, bisa dikurangi jumlah rantainya ataupun ditambah untuk lebih panjang. Nah, setelah 70 rantai, usahakan jangan berbilik dan rantainya, rapikan, posisikan ke penanda berikutnya seperti ini, dan langsung kita SC-kan di penanda yang berikutnya.
Langsung saja di penandanya kita buat 1 SC. Nah, seperti ini ya hasilnya. Nah, lanjutkan mengisi tiap lubang dengan 1 SC. Nah, seperti ini. Jadi lanjutkan ya 1 SC-nya hingga ke bagian sisi sebelahnya atau di penanda berikutnya ya, di sisi tas sebelahnya yang di sini. Kita kembali buat 70 rantai sama seperti yang rantaian tadi. Kemudian langsung setelah 70 SC di penanda berikutnya dan lanjutkan SC hingga akhir putaran. Nah, ini sudah selesai ya 1 putaran SC rantai untuk tali. Jadi ini sudah di akhir putaran. Langsung slip stitch 1 rantai. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini tali pegangannya masih kecil, jadi kita akan lebarkan dengan cara membuat SC berkeliling. Jadi untuk bagian tali agar sudutnya lebih rapi, nanti kita akan buat 3 tusukan SC dijadikan 1 ya untuk di bagian sudut tali. Sekarang isi dulu tiap-tiap lubang dengan 1 SC hingga ke sudut tali yang pertama. Nah, ini sudah sampai di sudut talinya ya. Jadi ini ada 2 SC, kemudian 1 rantai. Kita akan tarik benang di 3 lubang ini, di SC sebelum sudut, di SC di sudut, tarik benang, dan tarik benang lagi di rantai pertama tali. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita keluarkan semua ya, kita jadikan 1 titik. Nah, seperti ini ya. Jadi dia jadi 1 SC 3 buah sudut ya. Lanjutkan di bagian rantai, isi bagian rantainya dengan 1 SC. Nah, hasil sudutnya itu seperti ini, jadi terlihat rapi ya. Lanjutkan mengisi tiap rantai dengan 1 SC hingga ke sudut yang ini. Nanti di sudut ini kita buat seperti ini juga. Nah, ini sudah sampai di bagian sudut tali berikutnya ya. Jadi di bagian sini saya akan buat belokan lagi sama seperti yang bagian yang ini. Kita buat belokan 3 SC dijadikan 1. Jadi ini saya akan menyisakan 1 rantai terakhir, 1 rantai terakhir di bagian tali, kemudian di bagian sudut, dan 1 lubang sesudah bagian sudut. Di rantai kita tarik 1 benang, kemudian di sudut tarik benang, dan di SC berikutnya tarik benang. Keluarkan semuanya. Lanjutkan 1 SC setiap lubang. Nah, hasilnya seperti ini, belokannya terlihat rapi ya. Nah, jadi lanjutkan terus mengisi setiap lubangnya dengan 1 SC hingga ke sudut tali yang sisi sebelahnya. Nanti kita buat 3 SC jadi 1 sama seperti tadi. Lanjutkan ya hingga ke akhir putaran, kemudian nanti langsung buat 1 atau 2 putaran lagi agar tali tasnya lebih besar. Sesuai dengan keinginan, kalau teman-teman ingin membuat tali tasnya lebih besar, bisa ditambahkan 3 atau 4 putaran SC. Nah, ini sudah selesai tasnya, hasilnya seperti ini ya. Sudah mulai kelihatan, motifnya cukup cantik dengan timbul. Nah, untuk bagian talinya saya jadinya membuat total itu 3 putaran SC berkeliling. Nah, sudutnya jadi seperti ini penampakannya. Kalau teman-teman kesulitan membuat sudutnya seperti ini, bisa saja di skip dan isi tiap lubang dengan 1 SC, tidak apa-apa ya. Ini hanya lebih rapi saja. Ukuran tasnya tinggi 23 dan lebarnya 23 cm.
Nah, jadi teman-teman bisa membuat tas dengan sisa-sisa benang seperti ini hasilnya ya. Cukup cantik untuk dijadikan tas belanja. Dan untuk awal dan akhir motif itu kita mulai dari sudut bawah ini. Tidak terlalu kelihatan ya awal dan akhir motifnya, terus hingga ke atas dan berakhir di sini. Nah, jadi cukup sederhana tapi hasilnya cukup menarik. Semoga polanya mudah untuk diikuti. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.